Saya mau menyampaikan sakramen inisiasi. Tentu sudah tahu semua apa itu sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri dari apa saja? Sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu terdiri dari 3 sakramen. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ya, ini namanya sakramen inisiasi. Semua umat wajib untuk menerima ketiga-tiganya. Ya, jadi Bapak Ibu walaupun sudah sepuh nanti wajib menerima sakramen krisma. Ya, jadi tidak cukup hanya sakramen baptis dan ekaristi, tapi satu kesatuan itu sakramen krisma. Dulu sakramen krisma itu diterimakan pada waktu baptis, tapi diatur kembali bahwa sakramen krisma untuk juga pastoral Bapak Uskup maka dihadirkan tersendiri. Jadi ada yang belum menerima krisma, Bapak, Ibu, Bapak? Ya. Baru baptis ya. Jadi ketiga-tiganya harus diterima, namanya saja inisiasi. Kalau ketiga sakramen ini belum diterima maka belum menjadi anggota gereja yang penuh. Karena namanya inisiasi adalah mau mengantar sakramen-sakramen ini untuk mengantar setiap orang yang mau menjadi anggota gereja secara penuh. Ya, jadi diperhatikan supaya nanti tidak untuk apa sakramen krisma, karena merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, kalau belum menerima sakramen krisma, sebetulnya adalah syarat untuk orang menikah, itu sakramen krisma harus diterima. Ya, kemudian kalau mau menjadi wali baptis atau juga menjadi saksi perkawinan atau juga mau menjadi pemimpin gereja, yang jadi ketua lingkungan, ya, ketua pengurus gereja yang lain, itu wajib harus sudah menerima krisma. Ya. Tapi pada hari ini saya tidak menjelaskan sakramen krisma, tapi menjelaskan sakramen baptis. Bapak Ibu yang terkasih semua tentu sudah menerima pembaptisan. Namun kadang-kadang pembaptisan yang kita terima tidak kita mengerti secara mendalam apa makna dari pembaptisan yang kita terima ini. Baptis itu menjadi pintu masuk dari sakramen-sakramen lainnya. Kalau orang belum dibaptis maka tidak akan menerima sakramen-sakramen lainnya. Ada orang yang bertanya, Romo, bapak saya sakit, apakah boleh menerima sakramen pengurapan orang sakit? Sudah dibaptis? Belum. Nah, kalau belum dibaptis tidak diperbolehkan menerima sakramen-sakramen lainnya, karena merupakan pintu masuk dari sakramen-sakramen yang ada. Nah, maka penting bagi kita semua arti sakramen baptis. Dalam gereja Katolik, sakramen baptis itu mempunyai materai kekal.
Apa maksudnya materai kekal? Maksudnya materai kekal bahwa pembaptisan itu hanya diterima satu kali. Pembaptisan tidak diulang-ulang. Sekali diterima untuk seumur hidupnya. Dalam gereja Katolik ada beberapa sakramen yang memiliki seperti baptis, yaitu yang diterima hanya satu kali. Apa saja kira-kira? Baptis, apa? Krisma, imamat, perkawinan. Ya, lainnya boleh diterima berulang-ulang. Sakramen pengurapan orang sakit bisa diterima berkali-kali, tapi jangan seminggu sekali, karena bingung ya, bapaknya atau ibunya sakit, baru saja mendapat sakramen pengurapan orang sakit, lah ini dalam keadaan koma minta lagi, nanti pada waktu mau mati minta lagi, enggak cukup ya. Jadi untuk 3 bulan saja sudah cukup sakramen itu diterima, tidak harus setiap minggu, tidak harus setiap bulan. Jadi kalau sudah menerima misalnya 3 bulan yang lalu, boleh memintakan lagi ya. Yaitu berkaitan dengan sakramen-sakramen ya, ada materai kekal, baptis, kemudian krisma, kemudian imamat, kemudian perkawinan. Jadi perkawinan itu dalam gereja Katolik ya hanya sekali, kecuali kalau itu ada kematian atau ada pembatalan karena tidak sahnya perkawinan, itu baru bisa diproses kembali. Sakramen baptis, setiap sakramen itu mempunyai 2 hal pokok, yaitu yang disebut materia dan forma. Semua sakramen, materia dan forma. Materia itu adalah bahan yang dipakai untuk membaptis. Yang dipakai materianya adalah air, ya, tidak dengan minyak. Sedangkan dalam sakramen krisma dengan minyak, dalam sakramen baptis air yang bersih. Kalau di gereja tentu dengan air baptis. Setiap malam Paskah kita memberkati air baptis. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ketika lilin Paskah dicelupkan, ada 3 kali, kemudian ditaruh, nah itu ada doa khusus untuk air baptis, bukan air suci. Air suci tidak dimasuki dengan lilin Paskah itu, tapi air baptis. Nah itu maka disimpan, kemudian dipakai untuk membaptis kalau ada baptisan dalam gereja.